dari organisasi organisasi satwa yang bergerak di bidang animal protection. Jadi bukan hanya kesejahteraan, tapi juga perlindungan terhadap satwa-satwa, khususnya satwa peliharaan. Pada kesempatan ini sesuai dengan undangannya, memang awalnya undangannya adalah secara tegas menolak rencana dari Gubernur maupun Pemprov DKI untuk melakukan membuat semacam pergub untuk menertibkan masuknya anjing, juga memeriksa kesehatannya, salah satunya untuk dikonsumsi. Jadi ada sedikit, walaupun akhirnya tidak jadi membuat itu, tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa Gubernur juga masih mengatakan bahwa dia tidak bisa melarang orang mengkonsumsi anjing. Ini yang menjadi poin yang sangat krusial bagi kami, menjadi fokus kami yang sudah beberapa tahun terakhir mengkampanyekan dosa food atau daging anjing adalah bukan makanan, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan tidak mengeluarkan pergub, bukan berarti dia melarang. Dengan menertibkan atau memeriksa kesehatan hewan dan lain-lain, hewan khususnya anjing ini, juga artinya dia hanya seakan-akan membina rumah makan yang menjual daging anjing di dalam menu. Artinya apa? Artinya kalau anjing itu sehat, boleh dimakan. Nah, ini yang menjadi concern dari kami, karena organisasi kami khususnya yang ini bergerak di bidang animal protection, kita ingin melindungi satwa-satwa yang sudah puluhan ribu tahun lamanya diakui sebagai satwa domestik. Satwa domestik itu apa? Satwa hewan peliharaan, teman manusia, bukan satwa untuk dipelihara. Di dunia itu hanya tinggal 11 negara yang secara commonly masih memakan anjing. Nah, itu sudah dikondem atau sudah dikecam oleh negara-negara lain karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang keberadaban di era tahun-tahun itu. Bahkan di zaman dulu sebenarnya orang tidak berani. Nah, ini kadang-kadang menjadi perdebatan. Mudah-mudahan saya hanya ingin menyampaikan mungkin dari sisi saya untuk melakukan membuat pergub atau perda yang melarang konsumsi ilegal. Mungkin setelah ini silakan saya. Kami menuntut untuk melarang peredaran daging anjing ya, kalau bisa di Indonesia. Alasannya adalah pertama, anjing itu bukan hewan ternak, sekali lagi seperti yang Mas Yudo bilang tadi, yang bisa konsumsi. Hewan anjing itu satwa peliharaan rumah atau masuk dalam domestic animal ya. Dan ini sudah tercatat di Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 18 tahun 2009. Jadi anjing ini hewan peliharaan rumah, sama halnya seperti kucing. Kedua, daging anjing yang diperoleh itu tidak sesuai dengan standar kesehatan. Banyak anjing yang kondisinya sakit, ya, seperti surapan, rabies, dan kulit lainnya, sehingga mengancam kesehatan manusia. Nah, yang kami concern juga cara mereka memulai itu di luar batas kemanusiaan, yang dimana anjing harus merasakan siksaan yang luar biasa hebatnya. Karena mereka beranggapan semakin anjing itu sakit, semakin anjing itu merasakan siksa, dagingnya akan semakin enak. Ini pun melanggar undang-undang peraturan yang ada tentang penyiksaan hewan, tertera juga di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, jelas melanggar hukum penyiksaan terhadap hewan. Poinnya lagi yang lain, khusus di DKI Jakarta berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 31 Ayat 2, adanya larangan menjual daging yang berasal dari pasar gelap dan tidak terjamin kesehatannya. Nah, anjing-anjing ini kan memang tidak pernah terdaftar ya, tidak pernah ada peternakan ya, karena mereka bukan satu konsumsi, berpotong, mereka itu peliharaan hewan peliharaan, jadi itu sudah melanggar ya. Terus
punya partai ini membuat peraturan mana anjing sehat, mana anjing yang tidak sehat, mana anjing yang layak, mana anjing yang tidak layak. Untuk istilahnya itu akan membuat kita mau ini tidak menjadi regression, bukan menjadi sesuatu yang mundur dalam penegakan kesejahteraan hewan selama domestik, seperti yang pernah diungkapkan oleh Gubernur pada menjelang putaran kedua. Kami para penyinta anjing siap mendukung beliau dengan syarat beliau mau memperbaiki kesejahteraan hewan. Beliau yang masih saya ingat dengan jelas, beliau mengatakan bahwa kesejahteraan hewan bisa kita dorong lebih maju setelah kesejahteraan manusia lebih dulu disejahterakan. Jika ini untuk mensejahterakan warga DKI, kita dengan sepenuh hati mendukung. Tapi jangan tinggalkan kesejahteraan hewan ini di belakang. Ini harus ikut di bawah. Dilarang membawa anjing rabies masuk Jakarta, kami setuju. Dilarang memasukkan daging anjing konsumsi dalam bentuk apapun, sehat tidak sehat, dilarang masuk Jakarta. Kami mau Jakarta sebagai tolak ukur Indonesia. Kami mau Jakarta menjadi panutan, area-area yang bersih, area-area yang madani, area-area yang punya hati bahwa anjing adalah keluarga, kucing adalah keluarga. Ini adalah kesayangan kita semua, bukan makanan. Anjing, kucing tidak pernah mendapatkan restu dari dinas peternakan untuk buat peternakannya sebagai hewan konsumsi. Maka dari sini bertolaklah kita bahwa anjing memang bukan untuk konsumsi. Kenyataan bahwa anjing-anjing ini disiksa sebelum bisa sampai ke menu yang orang-orang ini makan. Anjing ini diikat mulutnya, anjing-anjing ini diikat dalam karung, dilempar, ditumpuk dalam truk-truk yang tidak berpendingin. Mereka menyiram air di tengah jalan selama perjalanan agar anjingnya tidak kepanasan, supaya bisa tetap hidup dan bisa dibayar cash di lokasi. Ketika anjingnya mati, mereka tidak dibayar. Mereka hanya menjaga supaya nafas itu tetap ada di dalam anjingnya. Kalau kalian bayangkan jika kalian mulutnya diikat, ditaruh dalam karung, ditindih-tindih, keperimanusiaan orang-orang seperti ini. Saya harap dan teman-teman yang duduk di sini serta teman-teman yang lain yang kita wakili suaranya yang menolak bahwa rasakan penderitaan anjing-anjing ini yang dimakan. Kita tidak bilang bahwa kita tidak boleh makan anjing, tapi tidak boleh makan daging, tapi makanlah yang sudah memang ditakdirkan untuk dimakan, seperti halnya hewan-hewan ternak. Jika ada yang berbilang bahwa ini sudah menjadi tradisi di Indonesia sudah beberapa kali tradisi yang keji dan bengis, tapi kita adalah manusia nurani, kita manusia yang punya hati nurani, yang bisa membela makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang mengklaim diri kita mulia, kita bisa menyelamatkan anjing-anjing yang bisa menjadi makin bahaya setelah keluarnya pergub ini. Kita nggak mau pergub ini menjadi payung bagi mereka-mereka yang mencuri anjing. Kita tidak mau pergub ini menjadi celah buat mereka yang bisa memasukkan anjing semena-mena. Kita tidak bisa pernah tahu mana anjing yang rabies atau tidak ketika mereka sudah dalam bentuk daging sembelih dan siap lagi. Kenyataan bahwa salah satu mantan ketua PDHI, Ibu Willy, itu mengatakan kepada saya salah satu aksi sweeping di Yogyakarta, dari 30 warung ditemukan 3 spesimen kepala anjing yang diperiksa otaknya positif rabies. Silakan nikmati itu rabies yang dimakan oleh orang-orang yang kami anggap bandar. Kami tidak ada hitam dan putih di sini. Kami hitam putih, tidak ada grey area. Jadi buat kalian-kalian yang masih memakan, ayo tobat, stop, dan pergubnya tidak boleh keluar. Kalau ini bisa menjadi justifikasi, kita semua sama. Jadi gubernur tidak bisa, seperti Mas Tiko tadi sampaikan, gubernur tidak bisa berharap. Yang bisa berharap kita yang tidak punya power. Kita berharap kepada yang punya power untuk bisa menggunakan dengan hati nurani. Yang punya power tidak boleh berharap. Yang punya power harus mengeluarkan regulasi. Mereka punya kewenangan untuk mengeluarkan regulasi. Gubernur tidak bisa melarang orang makan daging, betul. Tapi gubernur bisa melarang penjualan daging anjing yang bisa menjadi salah satu faktor penyebar rabies. Jika itu ditelik dari rabies, jika ditelik dari kekejaman, ini
video investigasi dari Satwa dan teman-teman lain. Jadi kurang lebih sama, kita menekankan bahwa tidak ada mundur 1 inci pun bahwa daging anjing dilarang masuk Jakarta. Pergubnya jangan dianulir, pergubnya diperbaiki bahwa dilarang menjual daging anjing. Titik. Ada pikiran kita tanpa ada research, tanpa ada mempelajari apa yang sudah ditetapkan oleh menjadi konsensus ya, macam konsensus atau kesepakatan di dunia ini. Karena anjing adalah satwa domestik, anjing dan kucing ya, adalah satwa domestik peliharaan, bukan satwa domestik ternak. Ini tertuang dalam aturan yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization, di bawah naungan PBB. Jadi ini bukan hal yang bisa gini-gini ya. Kalau kita berbicara dalam berbagai hal negara, kita kan mengikuti itu aturan-aturan yang dibuat. Salah satunya kita juga harus mengikuti. Karena itu menjadi kesepakatan negara-negara bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Nah, jangan sampai kita ini termasuk masih di 11 negara yang sekarang setelah diriset di seluruh dunia, 11 negara yang menganggap memakan daging anjing itu, tinggal 11 negara yang menganggap memakan daging anjing itu lazim. Nah, itu kan berarti dari ratusan jumlah negara, masa kita masih mau dijadiin ya? Kita tidak bisa sepenuhnya juga menyalahkan gubernur, karena memang mungkin beliau pernah bertemu dengan 1-2 orang atau 1-2 organisasi satwa lain untuk membicarakan hal itu. Nah, kita hanya salah satunya kita juga ingin mengingatkan bahwa 1-2 organisasi yang beliau telah bicara itu tidak bisa mewakili kita semua yang ada di sini, tidak bisa juga mewakili warga masyarakat yang mencintai hewan peliharaan. Nah, mudah-mudahan beliau juga mau mendengar dari sisi-sisi itu. Sekian dari saya, mungkin ada tadi sudah sekali sampai. Ya, kita ingin melarang ya konsumsi daging anjing karena memang bertentangan pada 2 hal. Pertama, pada peraturan yang sudah disahkan tadi sebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 itu kan ada 3 jenis hewan. Harus dibedakan mana yang namanya hewan ternak untuk dikonsumsi, itu kayak ayam, babi, sapi, kambing, itu memang untuk dimakan. Tapi yang kedua ada namanya hewan peliharaan, yaitu anjing dan kucing dipelihara domestik di rumah. Nah, itu hanya untuk dipelihara, tidak untuk dimakan. Yang ketiga ada yang namanya satwa liar. Satwa liar ini binatang yang hidup di habitatnya yang liar, seperti gajah, badak, orangutan, ular dan sebagainya. Dan ini tidak untuk dipelihara dan apalagi untuk dimakan. Jadi perlu dibedakan 3 jenis hewan itu yang sudah ada dalam aturan dari kita. Nah, menurut saya orang kan sering mencampurkan, kenapa nanti juga akan dilarang makan sapi, makan kambing? Beda dong. Ini hewan ternak, ini yang kami larang adalah hewan peliharaan. Kalau nanti ada upaya legalisasi terhadap daging anjing, nanti pasti ada yang nuntut kucing juga bisa. Nanti akan seperti itu. Nah, ini akan ada tumpang ini. Yang kedua adalah bertentangan seperti yang disampaikan oleh Mas Joni, oleh Mas Ciko, dengan keadaban manusia. Nah, ini lagi-lagi kadang banyak yang bicara sebenarnya soal tradisi, soal budaya, bahwa tidak bisa dibenarkan mengadopsi tradisi kalau itu menyakiti. Ya. Namanya adu anjing, adu ayam, adu sapi itu sudah jelas dilarang. Kata ada penyiksaan. Nah, tidak ada yang namanya anjing itu yang dimakan tanpa proses penyiksaan, itu tidak ada. Nggak ada yang namanya anjing dimakan, disembelih itu nggak ada. Itu dimasukin karung, digetok kepalanya, ya, biar darahnya nggak ngalir, katanya biar lezat untuk jamu. Itu sudah jelas sekali itu ada penyiksaan di situ. Nah, oleh karena itu kami ingin menegaskan tidak ada negosiasi untuk legalisasi konsumsi daging anjing, harusnya dilarang. Karena tidak ada yang namanya daging anjing itu sehat, layak dimakan. Kenapa? Ya karena bukan hewan ternak, itu hewan untuk dipelihara, bukan untuk dikonsumsi. Setelah itu nawaitunya itu untuk dipelihara, bukan untuk dimakan. Seperti ayam, kambing itu kan memang sudah dikondisikan seperti itu tambahan dari
Memang tidak secara detail mengatakan akan melegalkan daging anjing, tetapi karena ada oke kalau daging mungkin ada strategi baik di balik ini yang akan berujung pada pendataan atau entah apa, tetapi melihat bahwa sudah jelas dilindungi atau ada hukumnya saja masih merajalela tidak terselesaikan, maka saya menganggap strategi ini bukan solusi, melainkan pintu kesempatan pada kekejaman lain satwa kucing dan anjing seperti penculikan, breeding, dan lain-lainnya. Menurut saya, walaupun kita punya budaya makan anjing dan kucing, mereka tetap bukan untuk dikonsumsi, dan harusnya pemerintah berani untuk memberikan aturan boleh atau tidak boleh, sesederhana itu. Saya menentang pernyataan abu-abu yang dikeluarkan kemarin, dan akan saya tentang dan tagih setiap langkahnya. Melanie Sbon. Buat putus asa untuk menelusuri ini. Ketika laporannya dibuat ke polisi, ditanyakan stambung, ditanyakan sertifikat yang dikeluarkan khusus buat anjing-anjing ras. Kami para pemelihara anjing tidak pernah melihat-lihat anjing ini ras apa, anjing ini lokal apa impor. Tapi semuanya sama buat kita anak-anak. Ketika anak kita diculik, kita akan melakukan apa saja. Tapi kita sering terbentur sama pemilik anjing yang mentok sama polisi karena nggak punya stambungnya, karena dia anjing lokal. Lalu kalau anjing lokal nggak bisa diusut sama polisi, tidak boleh seperti itu. Jika teman-teman butuh bantuan, kami siap memberikan advokasi. Tidak boleh ada diskriminasi anjing punya stambung apa enggak, lalu nggak boleh disedidik, nggak bisa. Belakangan pernah kasus terakhir yang ada yang dicuri dari garasinya ya, dia ambil itu ada CCTV-nya, orangnya ada, orangnya jelas, tatonya jelas, nggak tato saya mas. Tato pakai topi terbalik juga. Saya hari ini saya pakai topi terbalik untuk mengidentifikasi salah satu penculik itu yang fotonya sudah saya pegang, tapi pemilik anjingnya takut anjingnya kenapa-napa dan takut dia diapa-apain sama sindikat. Ini gimana ceritanya, ada orang yang maling tapi takut sama malingnya. Nggak boleh lagi begini. Kawan-kawan yang kehilangan semua, yang merasa diculik, ayo hubungi grup-grup penyayang satwa. Hubungi dia yang punya nyali aja deh. Dari kami, kami sampaikan di sini karena saya yakin tanpa kalian tujuan kami tidak akan berhasil. Kalau disampaikan apa yang kami fakwatirkan ini akan kami berikan untuk disampaikan kembali karena kami ini kami adalah orang-orang yang berjuang untuk binatang-binatang yang mereka itu tidak punya suara sementara mereka itu ini adalah hak mereka juga. Kita di dunia ini pribadi ya, bersama manusia yang lain, ada alam, ada kita, ada budaya. Ini berlindung saat mereka kepanasan, kedinginan, kehujanan, ada informasi. Jadi mereka bertahan hidup, kami berorang dengan dia. Nah, kita sebagai manusia harusnya makhluk yang berbilang lebih kuat dari mereka, harusnya melindungi mereka, bukan membantai, mengeksploitasi, istilahnya menyakiti mereka gitu loh. Saya menyarankan para pemerintah daerah di seluruh Indonesia kalau ada yang melihat, oh iya, daripada betul-betul lagi atau pastilah bahkan buat mereka buatlah siapa di kota di mana binatang-binatang ini bisa kita amankan, binatang-binatang ini bisa kita vaksin, bisa kita steril, dan mereka punya tempat untuk berlindung. Saya rasa itu buat manusia juga salah satu di dunia ini ya, tidak salah satu manusia di dunia untuk melindungi alam makhluk supaya kita menjadi manusia yang beradab, bangsa yang beradab dengan menghargai menghargai yang kita minta ini bukan hal yang luar biasa, kecil lagi-lagi karena sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ada satwa peliharaan, ada satwa ternak, ada satwa liar. Nah, di situ sudah ada kategorinya. Nah, yang kita minta adalah hanya penajaman aja, turunan dari
jujur, cerdas dan lain-lain. Saya rasa untuk hal ini dia juga akan dengerin, insya Allah. Zamannya sistematis dari sejak pencurian, sejak mereka ditransport, lalu mereka dipukul, lalu mereka disajikan. Ini caranya lebih parah daripada hewan ternak. Menurut kepercayaan tradisi yang menurut saya harus dihapus ini, anjing itu harus dimasak dalam keadaan hidup. Jadi dia tidak dibunuh dulu, dipingsanin aja. Jadi karena supaya darahnya mengalir gitu. Jadi nggak ada anjing disembelih, nggak ada. Dia nggak disembelih, dia digetok. Di kadang-kadang dikulitin masih hidup, masih dalam keadaan pingsan, langsung dia dimasak. Nah ini yang menurut saya nggak beradab. Semua agama seharusnya juga tahu. Dan kita kan tadi juga saya bilang, kita membeli hewan aja dalam semua agama ada tata caranya, ada adab. Kenapa pisaunya harus tajam? Supaya dia nggak merasakan kesakitan, kan gitu.